on your own. Now I'm shaking, drinking all this coffee. Assalamualaikum Ananda Ibu, hari ini kita belajar SBDP ya, tentang gambar dekoratif dan mozaik. Pertama-tama kita wajib mengetahui apa sih arti dari gambar dekoratif. Jadi, gambar dekoratif itu gambar yang bercorak dekor atau hias. Nah, corak dekor yang dimaksud bisa untuk objek apa saja ya nak? Misalnya hewan kah, manusia kah, tumbuhan kah, atau benda mati lainnya bisa dibuat gambar dekoratif. Biasanya corak dekoratif itu nak tidak terlalu mirip dengan aslinya. Yang mirip hanya bentuknya saja. Jadi untuk dekornya boleh kita berekspresi sesuai dengan pikiran kita mau dihias seperti apa ya. Nah, sebelum membuat gambar dekoratif, sebaiknya kita belajar dulu untuk membuat berbagai macam garis. Yang pertama, ada garis yang berbentuk vertikal. Nah, seperti ini contohnya ya nak. Kemudian ada garis yang berbentuk horizontal. Contohnya seperti ini. Yang ketiga, membuat garis setengah lingkaran atau garis lengkung. Contohnya seperti ini. Nah, jika kita sudah berlatih membuat berbagai macam garis, maka kita sudah bisa membuat gambar dekoratif. Contohnya membuat gambar hewan. Nah, pada halaman 102, Ananda Ibu bisa melihat bagaimana tahap-tahap membuat gambar dekoratif hewan, yakni ayam. Jadi yang pertama dibuat adalah lingkarannya. Kemudian lihat yang bagian kedua, lihat bagian yang ketiga, keempat, kelima, lalu yang terakhir sampai ke tahap pewarnaan. Pewarnaan diperlukan agar gambar dekoratif kita terlihat lebih indah. Walaupun kadang biasanya pewarnaan yang dipilih pada gambar dekoratif itu tidak sama persis dengan wujud asli dari gambar itu. Lanjut, silahkan Ananda lihat halaman 116. Di sini ada gambar hias yang bermotif hewan yakni ikan. Jadi gambar ikannya di sini udah disederhanakan seperti tadi. Arti dari gambar dekoratif itu dia walaupun tidak terlalu mirip tapi bentuknya sejenis walaupun tidak terlalu mirip nak ya, atau tidak terlalu sama untuk motif-motifnya. Karena ini gambar dekoratif, dekor artinya hias, jadi kita akan menghias gambar tersebut sesuai dengan keinginan kita ya. Tuh seperti di bacaan, dia tidak meninggalkan bentuk aslinya, hanya dekornya yang bermacam-macam. Bentuk dan warna pada gambar hias terkadang berbeda dari aslinya, namun kesan gambar asli masih tetap tampak. Kita tahu itu gambar ikan, walaupun tidak ada misalnya ikan dengan corak-corak seperti itu ya nak ya. Kita lanjutkan di halaman 117. Jadi di sini sudah ada gambar ikannya. Kita disuruh menghias gambar ikan tersebut dengan berbagai macam garis. Seperti yang tadi di awal sudah Ibu sebutkan, bisa lengkung, bisa vertikal, bisa horizontal, atau bisa berbentuk lingkaran. Terserah Ananda berkreasi ya nak ya. Ini tugas pertama. Untuk tugas kedua, silahkan disimak dulu penjelasan selanjutnya ya. Baik, berikutnya kita masuk ke bagian mozaik. Apa itu mozaik? Nah, jadi mozaik itu artinya karya seni rupa 2 dimensi atau biasanya juga 3 dimensi ya nak, yang biasanya pembuatannya memanfaatkan berbagai bahan. Bisa menggunakan kepingan dari kertas berwarna seperti kertas origami atau kertas-kertas sejenis. Nah, ada lagi bahan yang dapat digunakan atau dapat membantu pembuatan mozaik, yakni perekat. Nah, kita pasti akan menggunakan lem untuk menempelkan bahan tersebut pada gambar.
Nah, kalau mozaiknya berbentuk 2 dimensi, maka biasanya pada gambar saja. Kalau yang 3 dimensi dapat dilihat dari segala arah, itu seperti pahatan-pahatan atau patung nak ya, yang diberikan mozaik sebagai dekorasinya. Nah, kita di sini berbicara tentang gambar, berarti mozaiknya 2 dimensi. Ya, nak ya. Baik, kita lanjutkan lagi di halaman 147. Nah, dapat Ananda lihat di sana bahwa daun kering dapat digunakan sebagai hiasan. Menghias gambar dengan tempelan daun kering juga disebut dengan kerajinan mozaik. Ya, nak ya. Menempel, kita gunakan lem tentunya. Lalu ditempelkan pada gambar. Nah, untuk tahapan-tahapannya atau langkah-langkahnya itu terdapat di halaman 148 nak ya. Pertama-tama kita mengambil beberapa daun kering. Kemudian dirobek. Bisa juga kita gunakan gunting agar lebih rapi nak ya. Kemudian selanjutnya ada tahapan penempelan. Kita pasti menggunakan lem, terserah Ananda boleh gunakan lem kertas dan sebagainya nak ya. Lalu ditempelkan pada pola atau bidang yang sudah ada. Jadi sudah ada pola gambarnya, lalu kalian tinggal tempel daun keringnya. Kenapa harus ada polanya? Agar lebih rapi ya nak, tempelan-tempelannya disesuaikan pada garis-garis pada gambar ya. Lalu Ibu, apakah membuat mozaik hanya dengan tempelan kertas-kertas, Bu? Oh, tentu tidak. Ananda boleh lihat di halaman 149. Biji-bijian juga dapat digunakan untuk membuat mozaik, nak ya. Biji-bijian punya warna dan bentuk yang beragam. Kalian juga bebas mengekspresikan biji-bijian itu untuk dibuat karya dekorasi mozaik ya, kerajinan mozaik. Berbagai jenis daun dan biji adalah ciptaan Allah yang harus kita syukuri. Salah satu contohnya nih, kalian boleh lihat gambar itu nak ya. Ada gambar apa itu? Kuda ya. Nah, ada juga gambar bunga di sebelahnya. Jadi biji-bijian yang dapat digunakan seperti apa contohnya? Misalnya pakai kacang hijau, atau kalian boleh menggunakan biji jagung, atau kalian bisa menggunakan beras. Bu, berasnya warna putih, hanya warna putih saja Bu. Kalian boleh mewarnai berasnya sesuai dengan kebutuhan pada gambar yang kalian mau tempel dan membuat mozaik tersebut. Misalnya kalian ingin membuat mozaik dari pola atau gambar bunga, tapi kalian ingin menggunakan bahannya yakni beras. Jadi tidak perlu khawatir, dengan beras itu kalian dapat membuat bagian daunnya, kalian bisa membuat bagian potnya juga, kalian bisa membuat bunganya juga dengan permainan warna. Jadi bagian potnya diberi warna apa berasnya, bagian bunganya diberi warna apa berasnya, bagian daunnya diberi warna apa berasnya. Itu sesuai dengan kreativitas kalian. Nah, berikut adalah tugas kedua. Silahkan Ananda membuat mozaik dari gambar tumbuhan. Boleh bunga, boleh rumput-rumputan dan sebagainya, atau pohon, boleh ya. Kemudian ada tugas ketiga selanjutnya, yakni pada halaman 163. Nah, di sana sudah ada polanya bunga ya. Warnai gambar bunga di bawah ini menggunakan kertas warna yang dipotong-potong. Kertas potong dapat diperoleh dengan menyobek atau menggunting. Jadi silahkan boleh pakai kertas origami atau kertas berwarna lainnya yang kalian miliki di rumah ya. Ini tugas ketiganya. Jadi hari ini ada 3 tugas. Waktunya Ibu berikan selama 2 minggu ya. Ibu harap Ananda mengerjakan tepat waktu. Dan demikian untuk pembelajaran hari ini. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. This last few weeks have been